Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Libasul Qalbi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa mengkaji sebuah kitab yang akan kita mulai pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Untuk menambah keberkahan, kita baca suratul Fatihah kepada mu'alim kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Beliau Syekh Kiai Haji Khadrul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Libasul Qalbi rahimakumullah. Jamaah ini dalam setiap pertemuannya kita akan berzikir, istighosa, kemudian diakhiri dengan ta'lim, yang dengan harapan bahwa hati kita akan tercerahkan sehingga diberi nama Nibrasul Qalbi. Untuk itu kita mulai saja bab yang pertama di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini. Untuk yang bab pertama adalah fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlit ta'limi wa tu'alimihi. Di dalam bab pertama ini beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menukil salah satu potongan ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Mujadalah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa yarfa'ul ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah, di dalam pembuka ini bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan juga orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian darajatin dengan beberapa derajat, bukan hanya satu derajat tapi beberapa derajat. Beliau menjelaskan yakni ulama akan diangkat derajatnya disebabkan karena mereka para ulama ini bisa menggabungkan antara ilmu dengan amal. Jadi para ulama ini tidak hanya mengkaji ilmu saja, tapi juga dibarengi dengan amal. Tidak cukup ilmu tanpa diamalkan, tapi ilmu harus diamalkan. Karena itulah metode belajar dalam Islam adalah belajar untuk diamalkan, bukan belajar untuk mendebat orang lain, bukan belajar untuk menikmati keilmuan dan lain-lainnya, tapi semata-mata belajar untuk diamalkan. Di dalam hadis
Yang kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatil ulama fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin ma bainat darajataini khamsu mi'ati amin. Di dalam riwayat Ibnu Abbas ini Rasulullah SAW bersabda, derajat ulama itu di atas derajatnya orang-orang mukmin dengan tingkat 700 derajat. Kemudian antara dua derajat ini selisihnya atau jaraknya 500 tahun. Jadi kita bisa membayangkan jamaah pemirsa At-Tafkir Channel bahwa ulama ini merupakan seorang yang derajatnya sangat tinggi dibandingkan dengan seorang mukmin. Jadi kalau derajatnya ulama itu 700 derajat, sementara jarak antara dua derajat adalah 500 tahun. Berarti kalau dikalikan, maka derajatnya ulama dibandingkan dengan derajatnya orang-orang mukmin adalah 700 kali 500 tahun. Berarti berapa itu? 3.500 tahun. Ya, kalau orang berjalan selama 3.500 tahun itu sudah berapa jaraknya? Itulah derajat para ulama dibandingkan dengan orang mukmin. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang muslim, karena derajat orang mukmin di atasnya derajat orang muslim. Nah, makanya ulama harus betul dihormati karena memang derajatnya yang sangat tinggi. Allah mengagungkannya, Rasulullah pun juga mengagungkannya. Sehingga jangan sampai kemudian kita itu kemudian merendahkan ulama. Karena Allah telah mengangkat derajatnya, Rasulullah juga telah mengangkat derajatnya. Nah, kita umatnya, kita sebagai orang biasa, jangan sampai kemudian merendahkan derajat ulama yang sangat tinggi ini. Allah sudah mengangkat derajat mereka, Rasulullah juga sudah menyanjung, sudah meningkatkan derajat mereka. Kemudian kalau kita sampai merendahkannya, ini kita berarti bermaksiat pada Allah, ya. Apalagi kemudian kalau kita sampai mengkriminalisasi, ya, jadi sampai memenjarakan mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi karena memang derajatnya betul-betul sangat tinggi, 3.500 tahun. Itu perbedaan derajat para ulama dengan derajat orang-orang mukmin. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semakin semangat untuk bisa mengkaji, ya, untuk bisa memperoleh derajat ulama ini. Ya, tiap hari, ya, kita sediakan waktu untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah supaya kita bisa menjadi orang yang berilmu yang mungkin suatu saat nanti, mudah-mudahan suatu saat nanti dengan perjuangan, ya, yang keras, mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi ini. Pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menyaksikan bahwa dengan Allah bersaksi dengan menyebut namanya sendiri, ya, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah, dan juga malaikat dan juga orang-orang yang berilmu. Jadi Allah memposisikan yang sangat tinggi, ya, orang-orang yang berilmu. Jadi setelah para malaikat kemudian waulul ilmi, jadi orang-orang yang berilmu. Maka derajat ini betul-betul sanjungan, ya, bagi ulul ilmi, ya, bagi orang-orang yang berilmu, ya.
dengan derajat yang tinggi. Kenapa? Karena keilmuannya, ya, bi ahlil ilmi, karena keilmuannya. Nah, kemuliaan inilah kemudian menjadi kemuliaan para ulama, ya, menjadi keutamaan para ulama, ya, yang harus kita muliakan dan kita agungkan untuk bisa meniru derajatnya, untuk bisa mengikuti fatwa-fatwa ulama, bisa mengikuti keilmuan-keilmuan para ulama, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa At-Tahfidz channel yang dirahmati Allah, sekian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah berkah bagi kita semua, bagi keluarga kita semua, sehingga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.